Polda Jawa Tengah terus mengusut kasus warga kota Semarang tewas diduga dianiaya 6 pelaku polisi Polresta Yogyakarta. 13 saksi telah diperiksa. Wabah penyakit mulut dan kuku meluas, pasar hewan Imogiri di Bantul ditutup selama 2 pekan. Program makan bergizi gratis tak hanya menghemat uang jajan, namun orang tua juga merasa tak perlu repot lagi menyiapkan bekal makanan. Saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, Polda Jawa Tengah mengusut kematian Darso, warga kota Semarang yang tewas diduga dianiaya oleh 6 oknum anggota polisi Polresta Yogyakarta. 13 saksi termasuk dari pihak keluarga diperiksa untuk mengetahui ada tidaknya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan juga berkoordinasi dengan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Polda Jawa Tengah mengusut kematian Darso, warga Kampung Kilisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dengan melakukan ekshumasi dan memeriksa 13 saksi termasuk dari pihak keluarga. Beberapa saksi sempat melihat penjemputan Darso dari rumahnya. Dalam pemeriksaan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, 13 orang saksi dimintai keterangan seputar kejadian serta kondisi Darso saat itu hingga masuk rumah sakit dan meninggal dunia. Untuk mengungkap kasus tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah juga melakukan pendalaman terhadap semua bukti foto maupun keterangan saksi yang dilakukan pemeriksaan. Saat ini sudah 13 saksi sudah diambil keterangan, yaitu baik dari pelapor, dari keluarga, dan masyarakat yang sekitar lingkungan keluarga, dan juga terhadap saksi dari pihak rumah sakit yang merawat Darso sebelum meninggal dunia. Demikian. Untuk terlapornya sendiri, Pak? Sudah kemarin sudah diambil keterangan dari pihak penyidik. Sebelumnya, Darso terlibat kecelakaan di Yogyakarta pada Juli 2024 dan pada September 2024 ia kemudian dijemput 6 anggota polisi Polresta Yogyakarta untuk diperiksa atas kejadian saat itu. Darso lalu dibawa polisi dalam kondisi sehat, namun kemudian keluarga mendapat kabar Darso dirawat di rumah sakit. Pada keluarga, Darso mengaku dianiaya sebelum akhirnya meninggal dunia. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, bentrokan 2 kelompok ormas terjadi saat keduanya bertemu di lampu merah Karangjati, Blora, Jawa Tengah pada Selasa sore 14 Januari 2025. Bentrok antar ormas terjadi di Blora, Jawa Tengah, Selasa sore. Bentrokan ini melibatkan Ormas Pemuda Pancasila dengan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP. Bentrokan ini membuat sejumlah anggota kedua ormas mengalami luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara 1 unit kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2 hancur dirusak massa. Seorang saksi mengatakan bentrokan terjadi saat kedua kubu bertemu di perempatan lampu merah Karangjati. Sini, Mas. Ya, dia posisi di sini. Ya. Saya posisi di sini loh. Nah, kayaknya mobil yang apa? Yang Pemuda Pancasila itu kan dari arah utara. Ya. Berhenti di Bangjo karena lampu merah. Kebetulan kepergok sama kelompoknya GRIP yang dari selatan, terus dimasak gitu. Hanya 3 motor yang di belakangnya motor itu tadi, mobil itu. Nah, di dalam ada satu, Mas. Satu yang nggak bisa lari. Semua saya dihantam batu rangkanya, terus
dia terkapar di situ, di trotoar situ. Saya kasihan, saya delik ini di teras Mbak Lis, di situ tak delik. Ada salah satu tokohnya Grip datang minta supaya udah tadi melepas atributnya Pemuda Pancasila, jaketnya dilepas. Kamu kalau nggak lepas jaket kamu dibunuh. Terus dilepas, terus saya suruh bersembunyi di belakang, Mas. Di perjalanan ke belakang itu darah berkekaran. Akibat aksi tersebut, saat ini sejumlah anggota polisi dan TNI melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Pengamanan ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi bentrokan susulan yang semakin luas. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jalan rusak sepanjang Jalan Majapahit atau Jalan Brigjen Sudiarto sudah menjadi langganan, apalagi ketika musim penghujan tiba. Tak sedikit pengendara yang menjadi korban kecelakaan, mulai dari ban sobek hingga kehilangan nyawa. Kondisi Jalan Majapahit atau Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, Jawa Tengah tampak rusak. Terlihat lubang dengan diameter beragam, mulai dari 20 cm hingga 50 cm dan kedalamannya lebih dari 10 cm yang tersebar di beberapa titik sepanjang wilayah Kelurahan Pedurungan hingga Penggaron. Tak hanya jalan berlubang, jalan aspal pun terlihat bergelombang. Kerusakan jalan ini sering muncul ketika musim penghujan tiba dan diperparah dengan sering lewatnya kendaraan besar seperti truk yang membawa material berat. Kurniawan, salah satu pengendara motor yang sering melewati Jalan Brigjen Sudiarto bercerita, ban motornya sobek lantaran menghantam lubang di tengah jalan. Ia pun terpaksa harus membawa motornya ke bengkel terdekat untuk segera ditambal dan ditambah ban dalam. Kejadian ini bukanlah pertama kalinya. Terhitung sejak musim penghujan di bulan November hingga Januari ini, sudah 3 kali ia menambal ban lantaran selalu sobek terkena jalan rusak. Mas, ini mampir ke bengkel kenapa ini, Mas? Ini Mbak, bannya bocor karena kena lubang-lubang ini loh Mbak. Ini baru pertama kali atau udah beberapa kali, Mas? Kalau yang depan ini sebenarnya udah 3 kali ini ganti nambal. Akhirnya kasih ban dalam karena bocor terus. Berarti sudah cukup sering ya, Mas ya? Ya, cukup sering Mbak kalau di sini. Di titik mana aja, Mas, biasanya Mas kena bocor, Mas? Rata-rata sini loh Mbak, yang banyak lubang-lubang kan daerah sini sekarang kan gara-gara banyak truk lewat tuh Mbak. Jadi sini tuh jalannya sekarang jadi bolong-bolong. Nah, terus kerugian yang dirasakan Mas seperti apa? Ya ini sering nambal ban jadi cepat halus. Kayak gini nggak bisa ditambah lagi, harus dikasih ban dalam. Salah seorang montir bengkel mengaku ia kerap mendapat orderan perbaiki sepeda motor yang terlibat kecelakaan di Jalan Brigjen Sudiarto. Dan kecelakaan sering terjadi ketika orang berangkat kerja sekitar pukul 6 hingga 9 pagi. Jalannya berlubang itu loh. Jadi kalau posisi kencang nggak tahu lokasi jalan sini kan sering kecelakaan. Itu dari arah mana, Pak? Arah dari Pelanggen ke arah Simpang 5. Biasanya itu, Pak ya? Nah, kalau pagi mulai jam 6 sampai jam 9. Itu biasanya pas orang kerja sama ya, sekolah? Kerja sama sekolah sering. Kalau jam pulang kerja, Pak? Jarang malah, kalau pagi malah sering. Jadi kalau pagi itu malah sering kecelakaan sebelah sini, kecelakaan sebelah sini. Itu jam berapa, Pak? Kira-kira? Yang sering itu jam setengah 8, sering. Setengah 8 sampai jam 9. Biasanya korbannya itu pelajar atau orang kerja, Pak? Tidak, pekerja. Nah, terus itu biasanya laki-laki atau perempuan, Pak? Ya campur. Kadang yang cewek itu kemana sampai meninggal. Kalau meninggal dunia. Terakhir, Pak, kapan, Pak, terakhir? Terakhir itu 2 hari yang lalu. Itu seperti apa, Pak, ceritanya? Ya luka ringan kita ya. Itu yang sering itu di depan itu udah fotokopi itu. Sering. Nah, terus kan jenengan tiap hari kerja di sini, Pak, lewat di sini. Nah, ini tuh ada upaya perbaikan nggak, Pak, yang jenengan lihat? Ya ada, tapi ya paling 2 hari 3 hari jangan hancur lagi. Jalan Brigjen Sudiarto merupakan jalan protokol sekaligus jalan alternatif yang menghubungkan antara Kota Semarang dengan Kota Demak.
Lalu lintas di Jalan Brigjen Sudiarto terbilang ramai. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Wabah penyakit PMK pada hewan meluas di Pasar Hewan Imogiri, Bantul, Yogyakarta ditutup selama 2 pekan. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terus meluas. Sebanyak 29 ekor sapi mati akibat terpapar PMK. Sebagai upaya pencegahan, vaksinasi pada sapi sehat pun gencar dilakukan. Semakin meluasnya kasus PMK pada hewan ternak di Kabupaten Boyolali, pemerintah pusat melalui Kementan bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah serta Disnakan Kabupaten Boyolali gencar melakukan vaksinasi pada sapi yang masih sehat. Salah satunya di Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Hal itu dilakukan sebagai pencegahan penularan PMK. Kemudian untuk sapi yang sakit atau terpapar PMK, saat ini masih ditangani dengan pengobatan serta rutin melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kandang-kandang peternak hingga pasar-pasar hewan. Sebanyak 304 kasus PMK tengah ditangani oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali. Dan 29 ekor terpapar PMK mati akibat sebelum diobati dan sesudah diobati. Sedangkan kasus PMK di Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai 4.802 kasus. Ya, untuk kasus sampai dengan kemarin tanggal 13 Januari 2025 sudah terdapat 359 total kasus yang masih aktif, artinya masih ditangani teman-teman sampai sembuh itu 304. Dan yang sembuh sudah terdata itu sekitar 26 dan sebelum diobati mungkin ada yang sudah mati atau diobati kemudian tidak kuat mati itu sekitar 29 ekor. Di Kabupaten Boyolali, kasus PMK terbanyak terjadi pada sapi pedaging atau sapi potong. Kemudian untuk sapi perah ada yang terpapar PMK namun jumlahnya sangat kecil. Untuk wilayah yang paling banyak terjadi kasus PMK, yakni di wilayah sentra sapi potong, seperti di Kecamatan Andong, Simo, Karanggede, dan Nogosari. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Saudara, untuk mencegah wabah penyakit mulut dan kuku meluas, pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta menutup Pasar Hewan Imogiri selama 2 pekan. Penutupan Pasar Hewan Imogiri mulai dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul menyusul temuan 322 ternak sapi di wilayahnya yang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penutupan dilakukan selama 14 hari, mulai tanggal 14 hingga 27 Januari 2025. Pasar Hewan Imogiri Bantul adalah salah satu pasar hewan terbesar di wilayah Yogyakarta dan banyak memperdagangkan hewan dari luar daerah, sehingga dikhawatirkan akan mempermudah penyebaran virus PMK. Pasar Hewan Imogiri kami tutup selama 14 hari ke depan sampai tanggal 27 Januari. Karena apa? Karena di Bantul ada PMK yang menyerang di beberapa titik dengan jumlah yang sakit 322 dan kita kematian sudah 32 ekor, potong paksa 2 ekor. Harapan kami dengan adanya penutupan itu akan memutus rantai penyebaran virus daripada PMK. Akibat penutupan pasar, sejumlah pedagang ternak selain sapi terkena imbasnya. Rudianto salah satunya yang merupakan seorang pedagang kambing yang merasa kesulitan menjual dagangannya dengan adanya penutupan pasar Imogiri. Ia terpaksa membuka lapak di pinggir jalan meski tempat tersebut tidak diperuntukkan untuk berjualan. Dagang kambing terutama khususnya untuk dagang kambing atau domba. Ini merasakan ada kerugian. Karena ini kan diutamakan lembu atau sapi ya kan. Yang banyaknya
namanya PMK. penyakit PMK. Nah, tapi efeknya kok sampai ke domba sama kambing. Artinya kambing bisa dibuka, ya tapi biar kandang itu nggak gelipang gitu loh. Tadi ya masalah. Tapi sebelumnya udah tahu ada pemberitahuan atau gimana? Kalau saya pribadi kemarin karena nggak ke pasar Leginan saya nggak tahu. Karena saya kemarin di pasar lain. Oh, terus ini buka di luar atau gimana? Nah, ya terpaksa ya ternyata di pinggir jalan. Selain menutup pasar hewan Imogiri, pemerintah Kabupaten Bantul juga melakukan pembatasan jual beli ternak sapi, khususnya untuk ternak yang berasal dari luar daerah. Michael Aryawan, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta. Sementara itu, wabah penyakit mulut dan kuku juga membuat pedagang daging sapi di Pasar Sidomakmur Blora, Jawa Tengah resah. Banyak masyarakat yang enggan mengkonsumsi daging sapi akibat wabah PMK. Sejak meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku, omset pedagang daging sapi di Pasar Sidomakmur Blora turun drastis. Jika sebelumnya para pedagang daging sapi mampu menjual hingga 100 kg per harinya, kini para pedagang hanya mampu menjual 30 hingga 40 kg saja per harinya. Masih sama, cuma ya itu umumnya berkurang banyak, 50% ada lah sekitar itu. Ya mulainya sejak habis tahun baru, 1 minggu ini. Sejak terkena virus PMK itu ya omsetnya mulai berkurang. Punya keyakinan kalau PMK kan dari virus kan? Insya Allah kalau kita cara memasaknya benar dengan tanak istilah Juwone, insya Allah virusnya akan untuk kita puas sih. Iya, namanya manusia kan lumrah lah punya rasanya. Untuk harga daging sapi masih terpantau stabil di kisaran Rp130.000 per kilogram. Para pedagang berharap agar pemerintah segera mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku agar daya beli masyarakat kembali normal. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Program makan bergizi gratis tak hanya menghemat uang, namun orang tua merasa juga tak perlu lagi repot menyiapkan bekal makanan. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan respon soal tudingan dirinya sebagai pemicu keretakan hubungan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membantah tudingan politikus senior PDI Perjuangan Pandana Baban yang menyebut dirinya sebagai penyebab renggangnya hubungan antara Prabowo dan Megawati menyusul dukungannya di Pilpres 2024. Jokowi hanya tertawa namun membantah tudingan tersebut. Apalagi dirinya lama tak bertemu Megawati, jadi tidak bisa menjawab apakah tudingan itu benar adanya. Dan saat ini ia lebih banyak berada di Solo, tidak lagi di Jakarta. Apa hubungannya saya dengan hubungan beliau-beliau? Tapi kalau selama ini melihat hubungan mereka seperti apa sih, Pak? Ya belum tahu ya, belum, udah berapa, 2,5 tahun kan belum bertemu. Berarti nggak ada hubungannya ya Pak, ya, hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Gimana? Tidak ada hubungannya Bu Mega dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya di Solo, Pak Prabowo di Jakarta. Bu Mega di Jakarta. Kan Bapak dinilai tidak jujur sama Ibu Mega. Bapak dinilai tidak jujur dengan ya Ibu. orang menilai, silakan. Sejak resmi purna jabatan, Jokowi tinggal di kediaman pribadinya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.
Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Kepala Badan Gizi Nasional mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi makan bergizi gratis dengan memfoto menu yang disajikan. Hal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam hal memperbaiki program menu bergizi gratis dan sesuai dengan harapan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi meninjau langsung pelaksanaan makan bergizi gratis di SD Negeri 1 Gagak Sipat, Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana, pekan kedua pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan lancar. Meski masih banyak yang harus dievaluasi setiap hari, seperti keluhan menu yang kurang sayur dan lain sebagainya. Pihaknya pun meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberi masukan, salah satunya dengan cara memfoto menu untuk meningkatkan pelayanan terhadap program makan bergizi gratis. Sejauh ini secara umum lancar dan bagus. Alhamdulillah. Ada yang perlu ditambah atau diperbaiki? Tentu karena ada beberapa keluhan kecil, menunya kurang, sayurnya kurang. Nah, itu yang kita evaluasi setiap hari. Dan saya meminta kepada masyarakat untuk selalu ikut terlibat, memfoto menu dan sebagainya, karena itu bagian dari pengawasan bersama. Jadi kalau kami terima foto-foto dari masyarakat, itu kami senang. Kenapa? Karena akhirnya kami bisa lakukan evaluasi. Tapi secara keseluruhan lancar dan bagus. Amin. Luar biasa. Mudah-mudahan seterusnya begitu. Karena semakin waktu bertambah akan semakin lancar, semakin tepat waktu, semakin baik, semakin sesuai dengan harapan. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi. Ia menyebut evaluasi pada pekan kedua program makan bergizi gratis sudah sangat bagus dan harus dipertahankan. Sudah sangat bagus. Bukan hanya bagus, bagus sekali. Tapi yang paling penting harus dipertahankan. Harus dijaga supaya yang bagus ini terpelihara. Lihat ibu gurunya juga ikut semangat. Iya, semangat mengajar. Ya, semangat mengajar ya. Selain meninjau langsung pelaksanaan makan bergizi gratis di sejumlah sekolah, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi juga makan bersama mencoba menikmati menu makan bergizi gratis yang dimasak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Wong Solo di Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, program makan bergizi gratis disambut baik siswa maupun orang tua. Pasalnya, siswa bisa kompak makan bersama di kelas setiap hari. Dan orang tua kini tak perlu lagi menyiapkan bekal makanan dari rumah. Program makan bergizi gratis tak hanya disambut baik oleh siswa, namun juga orang tua, di mana orang tua kini tak lagi menyiapkan bekal makanan kepada anaknya. Uang saku yang sedianya digunakan untuk membeli makanan, kini bisa lebih hemat dan bisa ditabung. Wali murid pun berharap kualitas dan rasa makanan dapat terus dijaga, sehingga dapat meningkatkan nafsu makan anak. Yang jelas untuk kita bagi orang tua itu sangat meringankan ya, sangat meringankan beban kita. Biasanya pagi-pagi udah kasih sarapan terus bawa bekal, pengirim bekal. Nah ini sudah mengurangi kegiatan orang tua, sangat membantu sekali. Dan anak-anak kalau sampai rumah tuh cerita kepada kita, wah tadi makannya enak, ada sayurnya, ada lauknya, ada buahnya, dan keseruan makan bareng sama teman-temannya itu sangat disukai anak-anak. Dan mereka menunya juga banyak yang cocok. Dan yang penting itu kebersamaan, dan anak-anak yang semua nggak suka sayur jadi suka sayur semuanya. Dan sejak pelaksanaan program makan bergizi gratis pada 6 Januari lalu, kini para siswa mengaku tidak pernah lagi membawa bekal makanan dari rumah. Sangat sesuai dengan harapan saya. Sangat enak sekali dan tentunya juga sehat. Sejak kemarin hari Senin, yaitu tanggal 6 Januari, diadakannya makan bergizi gratis serentak, saya sudah mulai tidak bawa bekal lagi dari rumah. Makan bergizi gratis ini dibagikan setiap jam istirahat sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran. Adanya program ini juga membuat siswa yang tadinya tidak suka sayuran, kini mulai suka sayur karena makannya bersama-sama.
Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Noveli Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.